Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah, semangat untuk belajar ya pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dika masuk ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Teman-teman, siap. Sebelum belajar kita berdoa. Satu tahun tanah di hutan, lumbu-lumbu tanah di gunung. Ular melingkar di pagar gunung. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairan nafi'an wa thayyiban wa amalan mutakabbalan. Artinya, ya Allah, sungguhnya kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Beri salam, selamat pagi Pak Khalilul. Selamat pagi, silakan Dika duduk tempat-tempatnya. Anak-anak, Pak Guru akan mengabsen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua. Pak Guru akan mengabsen, nanti jawabnya sesuai dengan perasaan kalian. Pak Guru ingin tahu sebelum belajar, apakah kalian itu senang semua, atau ada yang sedih, ada yang mungkin bahagia dan lain sebagainya ya. Yang pertama, Azila senang. Kenapa senang? Bertemu dengan teman-teman? Ya. Citra gembira. Harus gembira ya. Wildan ngantuk. Malah nggak tidur. Nah, ingat-ingat ya, jangan tidur terlalu malam, apalagi digunakan untuk G. Kenapa? Ya. Alvida senang. Kaira nah, Zara, Dika. Kenapa sedih Dika? Oh, tadi pagi nggak sarapan. Ya, sudah selesai semua ya anak-anak. Terus selanjutnya siapkan buku tulis agamanya, LKS dan juz amma. Kita lanjutkan membaca Asmaul Husna dan surat pendek. Melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Untuk hari ini kita akan murajaah membaca bersama surat Al-Kafirun, dimulai dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Nabi Habibina ya Allah ya Rabbana antana suduna bilokan adadukuna dunya wa ukhra ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Baru takamir ya Maliku ya Bari ya Musawir ya Muqam ya Muharu ya Wahab. Amin 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 amin. Dilanjutkan membaca surat Al-Kafirun bersamanya juga. Diawali dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abidun ma a'budu la
lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Ya, semoga dengan kita membaca Asmaul Husna dan surat pendek tadi, surat Al-Kafirun, semoga dalam kita belajar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu semangat dalam belajar kapanpun dan dimanapun. Yang semangat belajar angkat tangan. Nah, belajar semua ya anak-anak? Ya, jadi dengan belajar akan membuat kita menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas. Karena orang yang cerdas akan menjadi orang yang sukses. Jadi kalau kalian punya cita-cita pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, pengen jadi pengusaha, harus cerdas, harus pintar. Bahkan hanya kalau misalnya ada yang jadi pedagang itu juga harus pintar. Karena kalau tidak pintar bisa saja dibohongi oleh orang lain. Makanya kalian belajarnya harus semangat agar menjadi orang yang pintar, yang cerdas untuk bekal di masa depan. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar surat An-Nas. Surat An-Nas itu artinya apa? Manusia. Jumlahnya berapa ayat? 6 ayat. Surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, karena diturunkan di kota Makkah. Surat An-Nas itu berada di juz berapa anak? 30. Ya, di juz 30. Jadi surat-surat pendek di dalam Al-Quran itu berada di juz 30. Materi yang sudah diajarkan itu jangan lupa diingat-ingat dan dipelajari kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tata cara wudu. Kira-kira ada yang tahu tentang wudu? Tahu kan? Ada yang tahu tentang wudu? Tahu semua ya? Sudah sering dipraktek. Nah, meskipun mungkin ada beberapa yang belum hafal urutannya, belum hafal niatnya, belum hafal doa setelah wudu. Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran di dalam kita mempelajari tata cara wudu. Ada tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan wudu. Yang kedua, peserta didik dapat mengintegrasikan pengetahuan tentang wudu dengan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pemahaman tentang wudu. Itu tujuan pembelajaran kita. Sebelum masuk ke materi, Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Nanti anak akan mewakili satu anak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Pertanyaannya, kenapa di dalam wudu harus berurutan? Karena kalau tidak berurutan kita salah. Ya, tepuk tangan buat Bara. Ya, jadi kalau tidak berurutan tidak sah. Makanya wudu harus berurutan. Pertanyaan yang kedua, apa peran wudu di dalam sholat? Ya, betul sekali teman-teman. Ya, silakan. Untuk materi yang akan Pak Guru sampaikan, simaklah video berikut ini. Perhatikan dengan seksama, jangan sampai kalian melamun, apalagi tidak konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, berikut video yang Pak Guru tampilkan, silakan perhatikan.
belajar? Masih semangat untuk belajar? Untuk selanjutnya, setelah presentasi yang sudah disampaikan tadi, kita akan permainan mengevaluasi materi yang sudah kalian simak tadi dengan what. Nanti kalian untuk maju ke depan memilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Siap? Untuk yang pertama, maju ke depan permainan what. Rafa, silakan maju ke depan. Untuk materi wudhu, soal pilihan dimulai dari nomor 1. Silakan dibaca, kemudian dijawab. Silakan maju ke depan. Soal yang pertama. Jawabannya A, betul. Soal yang kedua. D. Soal yang ketiga. Betul. Yang selanjutnya soal keempat. Oh, langsung ke 10 ya orang. Yang selanjutnya jawaban benar. Yang selanjutnya jawaban salah. Jawaban salah. Dengarkan. Jawabannya Anak sorry, ya, setelah kita belajar materi tentang wudhu, kita sudah membuat diskusi bersama, kemudian dipresentasikan di depan. Yang selanjutnya kita evaluasi dengan permainan wabah. Untuk yang selanjutnya, Pak Guru akan bertanya secara langsung. Yang pertama, apa yang sudah kita pelajari tadi? Rukun wudhu. Selain rukun wudhu, apa lagi? Sunnah wudhu. Rukun, sunnah, kemudian urutan wudhu. Kita baca bersama yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu'a li rafa'il hadasil asghari marghatan lillahi ta'ala. Sudah setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu ya, niat dan doa setelah wudhu. Dari materi yang sudah kita pelajari, mulai dari rukun yang ada 6, kemudian sunnah, urutan wudhu, adakah yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Pak Guru rasa sudah paham. Tinggal kalian senantiasa mempraktekkan wudhu sesuai dengan urutan yang benar. Setelah selesai kegiatan pada pagi hari ini, kita akan simpulkan sebelum kita pulang. Yang pertama, kita belajar tentang wudhu. Ada beberapa rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama nih, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang terakhir yaitu urut atau tertib. Ada pun sunnah wudhu, diantaranya membaca basmalah, mendahulukan yang kanan, menghadap kiblat, kemudian
berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh telinga, itu merupakan sunah-sunah wudhu. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Silakan anak-anak berkemas-kemas untuk persiapan pulang. Di pause. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, gak usah. Ayo. Cepat, Nih. Pak, belum tak masuk. Pak, belum tak masuk.